Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus kecurangan pada kasus perusahaan milik pemerintah provinsi bernama GXZ, yaitu suatu perusahaan BUMD di bidang pelayaran. Nah, Eh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Erika Aryani SEAK MSI sebagai dosen pengampu. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafael Idris R. Kemudian rekan saya ada Askia Mafaza, Difadara Mardatila, Hafiza Latisha Hidayat, kemudian ada Nashwa Ayudia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari perusahaan ini dan bagaimana kasusnya itu terjadi. Nah, dalam kasus ini, perusahaan milik pemerintah Provinsi GXZ, yaitu sebuah perusahaan BUMD di bidang pelayaran ini yang mengoperasikan armada kapal perintis. Diduga mengalami berbagai praktik penyimpangan selama dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama Bapak Anto. Pada awal April 2020, Ketua Badan Pengawas melaporkan beberapa temuan yang menunjukkan terjadinya fraud atau tindakan curang. Nah, salah satunya itu yang paling signifikan adalah adanya tunggakan pembayaran biaya docking kepada pihak dok perkapalan MC sebesar 234.500 per tanggal 10 Juli 2019. Nah, padahal biaya docking tersebut seharusnya dibiayai oleh subsidi pemerintah dan dan dana tersebut sudah dicairkan serta dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC dari Kementerian Perhubungan. Nah, artinya perusahaan itu sebenarnya sudah menerima dana tersebut, tetapi justru memiliki tunggakan sehingga menimbulkan pertanyaan besar nih tentang penggunaan dana tersebut, alokasinya itu kemana. Nah, selain itu terdapat praktik pemungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh adik kandungnya dari direktur utama tadi. Nah, adik kandungnya ini bernama Bapak Budi yang menjabat sebagai pengawas kapal-kapal feri. Ia meminta staf pengawas lapangan di KMP Tanjung Triple Y untuk menyerahkan uang sebesar 500.000 setiap kali kapal melakukan perjalanan. Nah, jika dalam sehari kapal beroperasi selama 6 kali, maka pungli yang ia dapatkan itu bisa mencapai 3 juta rupiah. Nah, ketika tim penyidik ini melakukan penggeledahan di ruang kerja Direktur Utama, ditemukan dugaan lainnya yaitu kebocoran pendapatan dari fee 10% atas kontrak KMP 11E pada tahun 2018 sampai 2019. Nah, fee yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan, nah ternyata itu tidak dimasukkan ke kas resmi perusahaan. Nah, Direktur Utama itu tidak berada di kantor pada saat penggeledahan dilakukan dan disebut sedang berada di luar provinsi. Nah, yang memperkuat dugaan tersebut bahwa ada upaya penghindaran pemeriksaan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rumusan masalah. Terdapat 6 rumusan masalah atau pertanyaan mengenai kasus terkait. Yang pertama, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Kemudian yang kedua, di mana saja kecurangan terjadi. Kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan tersebut. Kemudian yang keempat, sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini? Kemudian yang terakhir, jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan kasus ini berdasarkan rumusan masalah berikut satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Nah, jawabannya ya, dalam kasus BUMD GXZ tersebut terdapat beberapa ketidakwajaran yang terjadi yang dengan sangat kuat dan jelas, di mana ketidakwajaran ini merupakan tanda-tanda dari terjadinya kecurangan atau fraud. Adapun ketidakwajaran yang terjadi di dalam kasus ini
Di antara lain adalah yang pertama, penyalahgunaan pertama adalah tunggakan pembayaran docking. BUMD GXZ tercatat memiliki tunggakan pembayaran biaya docking sebesar 234.500.000. Padahal subsidi untuk biaya tersebut sudah diterima dari Satker Perhubungan Darat. Nah, dengan kata lain, perusahaan sudah menerima dana, tetapi justru tidak membayar tagihan resminya. Hal ini merupakan ketidakwajaran yang pertama, yang menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana atas penggelapan kas, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan tertentu digunakan untuk hal lain yang tidak tahu kita kemana atau tidak jelas. Kemudian yang kedua ada praktik pemungutan liar. Adanya pungli sebesar 500.000 per trip yang dilakukan oleh Bapak Budi mengindikasikan bahwa penyalahgunaan bahwa Pak Budi ini melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ia bukan hanya pegawai biasa, melainkan adik dari direktur utama Pak Anton tadi, sehingga posisinya bisa mempengaruhi keputusan dan membuat pegawai lain merasa takut atau enggan untuk menolak. Nah, tindakan pungli ini tentu merugikan perusahaan dan menunjukkan lemahnya pengawasan internal atau internal kontrolnya. Kemudian yang ketiga ada kebocoran pendapatan fee kontrak. Pendapatan yang seharusnya diterima perusahaan yaitu fee 10% dari kontrak KMP 11E tahun 2018 sampai 2019 ini tidak masuk ke kas. Hal ini menunjukkan adanya tindakan skimming, yaitu pengambilan uang sebelum dicatat. Skimming itu merupakan salah satu bentuk fraud yang sulit terdeteksi. Kenapa? Karena uang tersebut itu tidak pernah tercatat dalam pembukuan. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu penguraian di mana saja kecurangan itu bisa terjadi dalam kasus di atas. Nah, pertama itu, berdasarkan kasus ini, kecurangan terjadi di beberapa titik utama dalam proses operasional, keuangan, dan tata kelola perusahaan BUMD GXZ. Yang pertama itu adalah penyalahgunaan dana subsidi biaya biaya docking. Dana subsidi itu sudah cair, tetapi seharusnya itu digunakan untuk membayar biaya docking kapal, namun ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan dana. Kemudian yang kedua ada pemungutan liar oleh pengawas kapal, yaitu Bapak Budi. Bapak Budi ini memanfaatkan posisinya atau jabatannya untuk meminta setoran harian dari staf pengawas lapangan. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menunjukkan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Kemudian ketiga ada kebocoran pendapatan fee kontrak. Nah, fee yang 10% tadi dari kontrak yang seharusnya menjadi pendapatan tidak tercatat sama sekali, menunjukkan adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Kemudian berikutnya ada penyembunyian informasi dan penghindaran pemeriksaan. Nah, fakta bahwa Direktur Utama Bapak Anton tadi tidak berada di kantor saat penggeledahan menimbulkan indikasi atau kecurigaan kuat bahwa ia itu mengetahui adanya penyimpangan dan berusaha menghindari tim penyidik. Kemudian yang terakhir adanya lemahnya sistem pengawasan internal atau internal control. Hubungan keluarga antara direktur utama dan pengawas kapal membuat proses check and balance itu tidak berjalan sesuai bagaimana mestinya. Pengawasan internal itu menjadi lemah dan tidak objektif sehingga membuka peluang terjadinya fraud dalam jangka panjang. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Nah, ada beberapa tahap untuk membuktikan kecurangan. Pertama adalah tahap pemahaman awal. Pada tahap pertama ini, auditor itu harus memahami seluruh konteks dan gambaran besar dari kasus tersebut. Auditor perlu mengidentifikasi pihak mana yang terlibat, jenis transaksi yang dicurigai, alur dana yang seharusnya, serta bagian mana yang berpotensi untuk terjadi kecurangan. Nah, proses ini tuh bertujuan agar auditor itu tidak salah fokus dan dapat menentukan strategi pemeriksaan yang tepat. Auditor juga mengumpulkan informasi latar belakang dari laporan awal, pengaduan, dan dokumen pendukung untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap pengumpulan dan pemeriksaan bukti. Nah, di tahap ini itu auditor mulai mengumpulkan dokumen formal. Nah, contohnya itu seperti kontrak, bukti pembayaran docking, laporan keuangan, arsip perusahaan, dan tagihan dari pihak ketiga. Nah, setelah itu auditor membandingkan dokumen internal perusahaan dengan bukti eksternal yang tadi.
untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian. Nah, auditor menelusuri apakah pembayaran subsidi benar-benar diterima oleh perusahaan dan bagaimana dana tersebut itu dialokasikan atau digunakan. Nah, pemeriksaan dokumen inilah yang menjadi dasar pembuktian awalnya. Kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap wawancara. Auditor itu kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya eh, direktur utamanya, pengawas kapalnya, staf operasional, pihak dok perkapalan, serta pegawai Satker Perhubungan Darat. Wawancara ini itu digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai transaksi, keputusan yang diambil, dan aktivitas sehari-hari pegawai. Nah, auditor itu mencari jawaban yang tidak konsisten dan mencoba menghubungkannya dengan bukti dokumen. Setiap pernyataan yang mencurigakan itu dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tambahan. Kemudian pada tahap berikutnya itu tahap analisis bukti dan rekonsiliasi transaksi. Nah, pada tahap ini itu auditor menelusuri aliran dana secara detail, mulai dari dana subsidi docking, fee 10% dari kontrak KMP, hingga aliran kas operasionalnya. Auditor menggunakan teknik audit seperti vouching and tracing untuk memastikan apakah catatan akuntansi itu benar-benar mencerminkan transaksi yang terjadi. Semua pencatatan dibandingkan dengan bukti eksternal untuk memastikan tidak ada manipulasi atau penghilangan data. Nah, tahap inilah yang biasanya menghasilkan bukti yang paling kuat terkait penyalahgunaan dana. Kemudian tahap berikutnya yaitu penilaian kerugian dan penentuan pihak yang terlibat. Nah, setelah bukti itu terkumpul dan dianalisis, auditor itu menghitung seberapa besar kerugian akibat tindakan fraud atau kecurangan tersebut. Kerugian itu dihitung dari seperti nilai pungli harian yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, fee kontrak yang tidak pernah masuk kas, dan dana subsidi docking yang tidak dialokasikan sesuai tujuannya. Selain menghitung kerugian, auditor juga menentukan siapa saja yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, termasuk pihak yang turut memfasilitasi atau mengetahui tapi dibiarkan saja. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap penyusunan laporan forensik. Laporan ini merupakan dokumen formal yang berisi seluruh temuan penyelidikan, analisis bukti, kronologi kejadiannya, dan perhitungan kerugian, identifikasi pelaku, serta rekomendasi tindak lanjutnya apa. Nah, laporan tersebut itu nantinya akan diserahkan kepada pihak terkait atau aparat yang berwenang untuk proses hukum atau tindakan administratif. Penyusunan laporan ini harus sangat rinci, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjutnya. Kemudian untuk rumusan masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi yang pertama adalah kerugian dari dana subsidi docking yang tidak dibayarkan. Nah, dalam kasus ini pemerintah itu telah menyediakan subsidi untuk menutupi biaya docking kapal. Sehingga perusahaan itu memang seharusnya tidak perlu lagi membayar biaya tersebut. Tapi faktanya BUMD GXZ ini masih memiliki tunggakan sebesar Rp234.500.000 kepada pihak perdokingan kapal. Nah, dalam situasi ini itu bisa kita lihat bahwa memang adanya penyalahgunaan dana subsidi yang telah diterima dan alokasi yang tidak sesuai. Nah, kondisi tersebut itu menjadi indikasi kuat bahwa memang terjadinya penggelapan dana dan pihak yang paling bertanggung jawab itu adalah direktur utama karena memang si direktur inilah yang memegang kendali penuh atas aliran dana dan pengawasan pembayaran. Yang kedua adalah kerugian dari praktik pungutan liar atau pungli sebesar 3 juta per harinya. Nah, kerugian ini muncul karena adanya pungutan liar yang dilakukan oleh si Bapak Budi yang memang merupakan pengawas kapal sekaligus adik kandung dari direktur utama. Nah, Bapak Budi ini ia meminta sejumlah uang pada setiap trip kapal yang memang jika dihitung operasional hariannya itu bisa menghasilkan kebocoran kas yang cukup besar. Eh, Praktik ini itu merupakan jelas sekali bentuk penyalahgunaan jabatan serta mencoreng etika pengelolaan BUMD
Adapun tanggung jawabnya itu tidak hanya diberikan kepada si pelakunya langsung, tapi juga pada direktur utama yang membiarkan tindakan tersebut terjadi dan membiarkan adanya lemahnya pengawasan internal di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya adalah kerugian dari kebocoran pendapatan fee 10% dari kontrak KMP. Nah, perusahaan itu memiliki hak untuk memperoleh fee sebesar 10% dari kontrak KMP pada tahun 2018 sampai 2019. Namun, pendapatan tersebut itu tidak pernah masuk ke dalam kas perusahaan dan tidak pernah juga dicatat dalam kas perusahaan ataupun laporan keuangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang pihak internal itu telah mengambil dan menyembunyikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Dengan demikian, itu memang bisa kita lihat bahwa terjadi kebocoran kas dari perusahaan dan merusak transaksi pelaporan dari perusahaan tersebut. Lagi-lagi direktur utama itu menjadi pihak yang paling bertanggung jawab karena memang dia yang memiliki akses utama dari perjanjian kontrak dan juga pengelolaan pendapatan dari perusahaan. Lalu yang keempat adalah kerugian reputasi dan potensi sanksi administratif. Nah, selain dari kerugian finansial, perusahaan itu juga mengalami penurunan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan lainnya. Reputasi perusahaan sebagai BUMD ini juga menjadi buruk karena penyalahgunaan wewenang eh, yang dilakukan oleh para pejabat internalnya. Nah, ke depan ini risiko sanksi administratif dan regulator itu dapat muncul akibat dari pelanggaran tata kelola tersebut. uh, Manajemen puncak, terutama si direktur utama ini memang bertanggung jawab besar atas kerusakan reputasi ini karena memang dia tidak mampu menjalankan kontrol internal yang baik. Dan selain itu Dewan Pengawas dan SPI itu juga dianggap sebagai orang yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga kecurangan tersebut tidak bisa kita deteksi sejak awal. Nah, selanjutnya adalah kerugian negara karena BUMD itu milik pemerintah provinsi. Nah, karena BUMD ini merupakan entitas bisnis milik pemerintah daerah, maka semua kerugian perusahaan itu otomatis akan menjadi kerugian yang ditanggung oleh negara. Nah, artinya penyimpangan dana tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga merugikan masyarakat yang dimana menjadi pemilik hak atas dana publik. Nah, direktur utama itu lagi sebagai pengendali dana dan Bapak Budi sebagai pelaku pungli itu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab lagi-lagi atas kerugian negara tersebut. Nah, adapun siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut dan mengetahui kecurangan tersebut itu akan memiliki andil dalam pertanggungjawabannya dalam bentuk moral maupun hukum dalam permasalahan ini. Selanjutnya adalah bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkap kasus tersebut. Yang pertama adalah menjaga independensi dan objektivitas. Nah, auditor itu wajib bersikap independen dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun dalam memeriksa kasus ini. Nah, objektivitas itu sangat penting agar seluruh temuan yang dihasilkan itu benar-benar berdasarkan bukti dan kondisi sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak yang memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan. Nah, sikap ini akan memastikan bahwa semua proses dari investigasi itu berlangsung secara transparan dan hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang memadai. Nah, auditor itu dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait semua transaksi yang mencurigakan. Mulai dari penggunaan subsidi docking, pencatatan pendapatan fee, sehingga kebenaran praktik pungli yang terjadi di lapangan itu uh, bisa kita dapat. Nah, seluruh bukti tersebut harus dikumpulkan melalui prosedur audit yang memang tepat, seperti verifikasi dokumen lagi, penelusuran aliran dananya, serta wawancara dengan pihak-pihak yang memang terkait dalam kasus tersebut. Nah, bukti yang memadai itu bisa menjadi dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa memang terjadinya fraud secara kuat dan meyakinkan dalam kasus ini. Nah, lalu ada mengungkapkan dan melaporkan temuan secara transparan. Jika auditor ini menemukan bukti kuat adanya kecurangan, maka auditor itu berkewajiban untuk melaporkan temuan tersebut secara jelas dan tanpa menutupi pihak yang memang terlibat dalam kasusnya. Nah, laporan tersebut itu harus disampaikan kepada pihak yang memang memiliki kewenangan pengawasan dan pengambilan tindakan hukum, seperti Dewan Pengawas, pemerintah provinsi, hingga para aparat penegak hukum. Nah, transparansi dalam pelaporan itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa memang penyelesaian kasus ini dapat berjalan sesuai prosedur yang telah berlaku.
Lalu menjaga kerahasiaan informasi audit. Nah, walaupun si auditor ini memiliki temuan penting tentang kecurangan, seluruh informasi hasil dari pemeriksaan itu tetap wajib untuk dirahasiakan karena informasi itu tidak boleh informasi itu hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, kerahasiaan ini itu bertujuan untuk menjaga integritas proses investigasinya, serta juga mencegah terjadinya polemik publik yang dirasa memang tidak perlu ada di dalam penyelidikan kasus ini, serta menghindari manipulasi dan juga hambatan yang memang mungkin akan terjadi dalam penyelidikan lanjutannya. Lalu memberikan rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Nah, setelah kecurangan terungkap, maka auditor itu tidak hanya berhenti pada pelaporan kasus, tapi auditor juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa ini tidak lagi terjadi di masa depan. Nah, rekomendasi tersebut bisa berupa peningkatan mekanisme monitoring, pembenahan prosedur keuangan, serta pencegahan konflik kepentingan dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel. Nah, nomor 6 itu adalah jelaskan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Jadi terdapat beberapa teori berpikir yang bisa kami jelaskan. Yang pertama adalah fraud triangle, teori atau teori segitiga kecurangan. Nah, teori ini menjelaskan memang bahwa fraud dalam organisasi itu muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Dalam kasus BUMD GXZ ini, tekanan itu muncul dari ambisi personal pengelola untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kesempatan itu muncul akibat dari lemahnya pengawasan internal dan adanya hubungan keluarga dalam perusahaan tersebut. Sehingga pelaku itu merasa bahwa mudah untuk melakukan penyimpangan. Eh, Lalu yang terakhir adalah pembenaran yang terjadi ketika pelaku menganggap tindakan kecurangan tersebut merupakan hal yang wajar dan hak tambahan ia sebagai pemilik dari jabatan yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Nah, ketiga faktor ini itu saling mendukung sehingga kecurangan tersebut bisa terjadi dan berkembang dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah agensi teori atau teori keagenan. Nah, teori ini itu menerangkan bahwa memang terdapat potensi konflik antara pemilik perusahaan, si pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dan pihak yang memang diberi mandat untuk mengelola perusahaan tersebut. Idealnya, agen itu bekerja untuk kepentingan prinsipal, namun dalam praktiknya agen itu bertindak demi kepentingan pribadi, seperti dalam kasus ini, di mana direktur utama menyalahgunakan kewenangan dan mengalihkan pendapatan perusahaan, serta dia memberikan pembiaran atas pungli yang terjadi dalam perusahaan. Jadi lemahnya mekanisme dalam monitoring itu memperburuk dari kondisi kecurangan yang memang ada, sehingga tindakan kecurangan ini tidak dapat kita deteksi sejak awal. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.